Dalam menyembah saya agungkan dan elukan kebesaran Tuhan. Saya mau lihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan dan perjalanan hidup saya. Kok bisa begini? Ini bukan gagah perkasaku. Dalam memuji menyembah, Anda itu sedang mengeluh-elukan kekuatan Tuhan. Tiba-tiba Anda alami apapun, belum ada mujizat terjadi, Anda tabah. Dari mana aku ini orang yang mudah menyerah? Tiba-tiba Anda berubah. Seiras itu materinya sama. Your worship, penyembahanmu akan menjadi cerita hidupmu. Biar worship umatmu seperti persembahan ukupan. Seperti kemenyan di perjanjian lama. Biarkan suara kami nyaring ke sorga. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau menerima worship umatmu dan bertata di atasnya. Di atas pujian umatmu, Engkau bertata. Terima kasih untuk tempat ini, tempat kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Dan sebentar tenda ini akan dibongkar. Kaki Dian pindah, tiang awan, tiang api bergerak, membawa kami ke rooftop situ minggu depan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Tuhan memindahkan momentum itu. Kami mengikut, Tuhan jalan di depan, tutup barisan belakang. Tapi hati kami tidak akan pernah berubah. Kemanapun Kau bawa kami pergi, dimanapun kami berada, kami adalah umat yang menyembah Engkau. Kami datang membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu. Ada kuasa saat umat-Mu menyembah. Nyatakan firman-Mu Tuhan, sabda-Mu biar jelas dimengerti. Beri hamba-Mu kemampuan untuk berbicara. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Rahasia tabernakel adalah topik khotbah seharian. Kalau saya berkhotbah, saya minta jemaat untuk menyicil semua jikalau tidak bisa hadir di setiap kebaktian. Pesan gembala itu penting sekali untuk pertumbuhan. Dan tabernakel ini bicara tentang you and me. Arti tabernakel adalah, sambil kita lihat menu hari ini, arti tabernakel itu tempat tinggal Allah. Bicara tentang gereja juga, tentang hidup kita juga, karena kitalah tempat tinggal Tuhan. Badan kita ini kan bait suci Roh Kudus. Tapi tempat pertemuan, ketika kita datang dengan saudara seiman, gereja lokal itu juga idenya Yesus Kristus. Kalau zaman dulu, tabernakel itu seperti ini, munculkan ilustrasinya. Ini waktu mereka mengembara di padang gurun. Dibatasi, batas-batas itulah di dalamnya, masih outdoor sih, itu namanya pelataran luar atau outer court. Dari situlah pemazmur menggubah lagu yang bunyinya begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dibandingkan kalau di pelataran Tuhan di luar aja, disetrap di sana, terik matahari aja lebih enak daripada di kemah orang fasik dan orang berdosa. Belum lagi masuk ke tenda itu, di situ adalah ruang kudus dan ruang maha kudus. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the holy place and the most holy place, atau the holy of holies. Itu bukan bangunan. Waktu itu Tuhan tinggal di tenda, di padang gurun bersama umatnya. Nanti zaman Salomo, anaknya Daud, baru bangun bait suci gedungnya. Nah, perabotan-perabotannya akhirnya tinggal dipindah. Tapi sebelumnya Tuhan itu tinggal 40 tahun bersama umatnya itu di tenda. Bukan berarti Allah bisa dibatasi di dalam sebuah gedung apalagi tenda. Memang Tuhan itu maha hadir. Tapi Tuhan menyatakan kehadirannya di sebuah tempat. Di zaman perjanjian lama, tabernakel, perjanjian baru namanya gereja. Tempat itu tempat istimewa, tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Meskipun Tuhan itu tidak bisa dibendung oleh buatan tangan manusia. Tapi ada sebuah tempat yang Tuhan panggil, yang Tuhan sebut sebagai baitnya. Nah ini tabernakel itu. Perabotan luar itu saya bahas tadi kebaktian 1. Anda gak boleh luput satupun dari kebaktian yang ada. Saya bicara tentang persembahan hidup, lalu di situ ada satu yang pembasuhan itu isi air. Untuk mereka cuci tangan, cuci kaki, itu ada maknanya dalam kehidupan rohani, sanctification atau kemurnian hati. Nah di dalam ruang kudus tadi ada 3 perabotan. 2 perabotan sudah saya singgung, sudah saya jabarkan. Di ibadah sebelum ini tadi, yaitu
meja roti sajian, meja sajian roti. Selain itu juga ada kandil atau yang namanya kaki dian, 7 corongnya. Itu saya sudah bahas. Nah sekarang di ibadah keempat, saya bahas perabot terakhir yang berada persis di perbatasan antara ruang suci dan ruang maha suci, yaitu mezbah pembakaran ukupan, yang bicara tentang penyembahan. Meja pembakaran ukupan ini adalah the last furniture terakhir sebelum masuk ke ruang maha suci. Hanya boleh imam besar masuk setahun sekali. Dia persis berada di depannya gorden yang nanti di zaman bait suci dirobek oleh kematian Yesus dari atas ke bawah. Allah keluar. Ceritanya, istilahnya. Ini yang disebut mezbah pembakaran ukupan disebut altar of incense. Seperti kemenyan, tapi jangan disamakan dengan penyembahan berhala. Ini cara bangsa Israel dulu menyembah Tuhan itu dengan wangi-wangian. Aromaterapinya di dalam tabernakel Tuhan. Sekarang wangi-wangian itu bukan itu. Emangnya Tuhan cium parfum begitu? Surga lebih wangi. Dunia ini bau. Wangi-wangian sesungguhnya itu kehidupan kita dan penyembahan. Tapi sebelum kehidupan, saya mau bicara soal worship. Katakan worship. Penyembahan. Worship atau penyembahan itu orang bilang gaya hidup. Iya sih, tapi worship is worship loh. Sebelum worship atau penyembahan itu gaya hidup, penyembahan adalah penyembahan. Penyembahan itu begitu penting sampai jadi perintah Allah pertama. Jangan-jangan. Awas-awasan. Jangan ada Allah lain dan jangan sujud menyembah. Apa sih menyembah? Kan cuma nyanyi, kan cuma angkat tangan, kan cuma berlutut, proskuneo dan bersujud. Apa sih? Coba gak percaya? Kalau ada berhala, Anda sujud menyembah dan ngomong sama Tuhan, yang penting pokoknya hatinya. Aku ingat Yesus, Tuhan tetap cemburu. Jangan bangkitkan amarah. Penyembahan itu bukan hanya gaya hidup, supaya Anda tahu, mezbah ukupan itu sungguhan ada. Menyembah itu sebuah tindakan. Penyembahan itu sebuah tindakan menyembah, dan itu gak boleh sembarangan. Gak boleh kita berkata yang penting hatinya, dan Tuhan pentingkan itu loh. Ada kuasa dalam penyembahan. Waktu umat Tuhan menyembah itu sesuatu terjadi. Perjanjian lama ada banyak cerita, termasuk seorang raja ketika mereka nyanyi. Musuh itu saling membunuh. Otoritas Tuhan tiba-tiba. Pembelaan segala. Waktu mereka memuji, waktu mereka bersorak-sorai itu, tembok runtuh Yeriko itu oleh sangkakala. Jangan kira penyembahan itu gaya hidup. Coba saya sekarang jelaskan, worship is worship. Sebelum worship itu sebuah lifestyle. Bahkan ada larangan, sekalipun hatimu untuk Tuhan, jangan sujud menyembah. Jangan sujud menyembah begini. Itu menyakiti hati Allah. Berarti kalau kita menyembah Allah, sekalipun hati kita, hidup kita belum membuktikannya, itu menyenangkan Tuhan. Jangan sampai kalau Anda jalan-jalan di mall ketemu mantan, cipika-cipiki, itu bisa marah si istri. Terus dia bilang, gak apa-apa kok, cuman teman. Gerak-gerik tubuh kita atau gestures dan bahasa tubuh, itu pengaruh. Gak apa-apa kok honey, gak apa-apa kok sayangku. Aku mikir kamu. Mikir sih mikir, tapi kamu cium dia. Cium pipi dekat-dekat ke bibir lagi waktu menciumnya. Pura-pura nyerempet ya. Jangan pernah kita katakan, marriage is just a lifestyle. Tunjukkan gerak-gerik asmara kepada seorang yang bukan pasanganmu, apalagi di depan pasanganmu yang maha tahu. Tuhan cemburu. Worship itu gerak-gerik tubuh juga. Worship itu juga nyanyi. Worship itu juga the act of worship atau tindakan menyembah. Sebelum saya jelaskan tentang mezbah ukupan, supaya kita mengerti mengapa ditaruh Tuhan persis di center, di pusat gorden itu sebelum dibuka, dalamnya ada tabut perjanjian. Dan Allah bertata di atas tutup pendamaian di tabut itu. Nanti saya bahas di kebaktian berikutnya. Jangan pernah berikan worshipmu kepada Allah lain selain Tuhan. Sekalipun hatimu milik Yesus, don't ever do that. Dan jangan pernah kita itu luput worship, anggap itu gak perlu. Yang penting hatinya, yang penting pokoknya kan perbuatannya ya kan. Yang penting perbuatannya. Jadilah suami yang setia. Tapi jangan pernah bilang I love you seistrinya. Jangan pernah tunjukkan cintamu, ekspresikan hatimu. Jangan pernah cium istrimu, jangan pernah peluk dia, jangan pernah jamah. Istri Anda akan protes. Aku tahu kamu sayang sama aku, tapi kamu gak pernah tunjukkan.
tetap retak tuh pernikahan. Tanpa menyembah, retaklah kekristenan. Mezbah ukupan itu penting, bukan main pentingnya. Sedikit info ya. Api daripada mezbah ukupan kan perlu bakar kemenyan zaman perjanjian lama tuh. Jangan dibakar sekarang, kita nggak perlu yang gituan. Apinya itu diambil dari perabot paling depan dan paling besar, yaitu mezbah korban bakaran. Jadi lucu. Ya nggak lucu sih, tapi ini luar biasa. Di dalamnya ada sebuah wahyu. Api yang sama untuk pertobatanmu, pakai api itu untuk menyembah. Jadi api nggak boleh ambil api asing, dia harus ambil dari perabot paling luar. Ketika orang bertobat karena mezbah korban bakaran, itu tujuannya altar of burnt offerings atau altar of sacrifice. Tujuannya itu adalah sebuah altar untuk mempersembahkan hidup orang itu pada Tuhan. Di dalamnya terletak termasuk roh pertobatan orang itu. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Api itu kau ambil dan dipakai di altar yang di dalam. Altar luar dan altar dalam, same fire. Mezbah luar, pertobatan, persembahan hidup. Persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup dan berkenan. Itu dipakai untuk penyembahan. Nah, di sini masuk lifestyle. Apa yang kita worshipkan, hidupi. Gak boleh orang hidupnya begini, worshipnya begitu. Itu api asing, itu api pelin-pelan. Makanya setiap orang yang bertobat bisa memuji Tuhan dan bisa menyembah. Karena Anda punya alasan, kenapa? Karena Anda sudah diselamatkan. Sekarang kita baca dulu ayatnya ya, sebelum saya lanjut, karena ada banyak pewahyuan yang bisa Anda terapkan. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10, cukup panjang, jadi coba saya jelaskan ayat, nanti berhenti di mana, terserah tuntunan Tuhan. Kita baca ayat 1 dulu. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Ya. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya. Sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Berhenti di situ. 2 ayat dulu. Sekarang mari kita lihat materi khotbah ini. Kalau baca beginian itu kan bingung ya. Meskipun kita semua punya Roh Kudus, kita tahu kebenaran, tapi supaya kebenaran itu dijabarkan, disitulah perlu urapan pengajaran. Nanti Anda bisa tahu sendiri, oh ini firman Tuhan, enggak, itu di hatimu akan ada kliknya. Kalau salah kita juga tahu, ini kok enggak beres, ini off. Tapi perlu dijabarkan. Jadi baca Alkitab itu jangan merasa Alkitab itu iseng semuanya. Kalau baca Alkitab, perjanjian lama selalu dibaca dalam terang perjanjian baru. Selalu ada hubungannya. Setiap ini, gak usah kita cari hidden meaning atau gak usah selalu cari arti rahasia juga gak perlu. Tetapi setiap kita baca seperti ini, jangan cuma dilewati. Ini pasti ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ini ada hubungannya dengan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Saya baca lagi, haruslah kau buat mezbah. Kita semua tahu mezbah itu tempat pembakaran ukupan atau altar of incense. Berarti ini adalah mezbah worship atau penyembahan. Nah kita lihat materinya, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Kayu penaga, saya mendapat arti sederhana bahwa human worship is very weak and imperfect. Kenapa worship penyembahan itu kuat? Bukan penyembahan kita yang kuat, tapi siapa yang kita sembah itu kuat. Makanya jangan sembarang sembah. Engkau akan menjadi seperti yang kau sembah. Sembahlah yang mati, Anda akan mati rohani. Sembahlah yang hidup, hiduplah hatimu. Tapi worship itu, pembakaran ukupan itu, perabot ini pakai kayu penaga. Kalau Tuhan sungguhan mau emas, suruh malaikat yang menyembah. Suaranya nggak fales, musiknya lengkap. Belum lagi mereka memuji menyembah Tuhan tidak ada cacat celah. Malaikat jatuh kecuali, kalau malaikat yang bersih kan gak pernah jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan cari penyembahan yang sifatnya emas seperti logam mulia, gak cari kita gerejanya. Penyembahan kita itu maksimal kayu penaga jikalau bukan jerami. Makanya itu seorang worshiper gak boleh gaya. Kalau kita gaya, kita harus lihat malaikat yang gak kelihatan, kita jauh di bawahnya. Kita ini lelucon cara kita nyanyi, cara kita main musik.
Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan choir sorga. Sorga ada kurnya nggak? Ada, coba baca cerita di Bethlehem. Tiba-tiba ada satu bala tentara. Di sorga itu tentaranya bisa nyanyi semua. Oh, luar biasa. Satu tangan pegang pedang seperti Mikael, satu tangan pegang kecapi. Oh, luar biasa. Makanya seorang worship leader, worship ministry, musisi, singer, gak boleh sombong rohani. Penggubah lagu, pencipta lagu, semua itu bukan untuk komersil sebenarnya, tapi hak-hak orang. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, lain cerita lah. Yang lain-lainnya mungkin bisa dikomersilkan, tapi yang sifatnya worship, saya rasa bukan itu utamanya. Bukan itu utamanya. Sebenarnya, ya saya tidak akan mencampuri hak manusia, tetapi saya hanya bicara dari keyakinan dan nurani bahwa apapun yang sebenarnya sangat deep untuk Tuhan, itu bukan milik kita. Khotbah saya juga sama seperti ini. Untuk semua yang mau dengar, monggo silakan. Ini bukan hasil pemikiran saya, tapi ini hasil inspirasi dari Tuhan. Berikan cuma-cuma yang kau dapatkan cuma-cuma. Seorang worshiper secara profesi dan ministry tidak boleh gaya. Seorang preacher sama aja, pemberita Injil. Kita ini seperti pengemis yang temu roti lalu ceritain orang lain rotinya di mana kok. Tidak ada royalti bagi kami. Paham maksud saya? Tapi sekarang saya bicara tentang jemaat, bukan bicara tentang pelayannya. Ingat ya, worshipmu dan worshipku, penyembahan kita itu sudah lemah, nggak sempurna. Apalagi kalau kita tahu kita punya penyembahan nggak bisa sempurna, sesempurnalah menyembah Tuhan. Merem gitu, bukan bicara tentang, bukan saya nggak ngomong bahwa orang kalau pejam mata itu lebih holy, enggak. Sedangkan kita konsentrasi penuh aja hanya kayu loh. Taruh HP-mu itu kalau kita menyembah, serius sama Tuhan Yesus, nggak ada ayatnya HP nggak boleh nyala, nggak ada. Tapi lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, hilangkan distraction, maksimal hanya kayu. Jangan kita asal-asalan. Sempurna aja hanya kayu penaga. Apalagi kalau kita itu setengah-setengah atau separuh-separuh. Kalau engkau menyanyi, nyanyilah untuk Tuhan. Jikalau engkau berdoa, berdoalah sungguh-sungguh di hadapan Allah. Hai kayu penaga, worship kita itu very earthly, very ordinary, sangat biasa. Makanya tidak ada orang itu bisa terlalu fanatik memuji itu. Daud menari-nari, istrinya bilang kamu seperti orang gila, mandul akhirnya dia. Mengejek orang menyembah itu kena tulah. Karena bagi Daud, bagi orang lain seperti orang gila, bagi Tuhan itu apa? Dia melompat-lompat, meloncat-loncat seperti anak kecil, itu ekspresi cinta. Tuhan terima loh, lu mau apa? Worship kita itu harus segenap kekuatan. Karena sekuat-kuat kita menyembah, kita tetap gak sempurna penyembahan. Kalau saya baca kenapa dari kayu penaga, sangat humbling, sangat merendahkan hati kita bahwa human worship at best is still very weak. Penyembahan manusia terbaik pun masih lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu kita 11-12. Saya gak akan malu sama orang yang bisa nyanyi suara 2, suara 3. Pecah suara. Kalau saya bukan pecah suara, mungkin kalau ada di antara kita yang gak yakin bisa nyanyi, saya suara pecah, beda lagi. Pecah suara dan suara pecah itu dua hal yang berbeda. Sana bisa nyanyi suara 2, suara 3, saya 4/4. Gak apa-apa, nyanyilah. Di mata Tuhan, yang pintar nyanyi dengan yang tidak 11-12. Yang membedakan itu hatinya dan kesungguhannya. Yang bisa nyanyi kalau fales, lah berarti dia gak latihan. Tapi ini latihan terus fales. Bagi Tuhan, tetap Tuhan terima. Kita memberi yang terbaik kalau kita itu menyembah. Makanya itu kalau kita lagi saat teduh pribadi dan worship, tutuplah pintu di depanmu atau di belakangmu. Jangan disambi menyembah itu. Kalau memang Anda mau menyembah, mendingan 5 menit sembah sungguh-sungguh daripada 15 menit tapi toleh ke kanan kiri sambil cek-cek HP. Saran saya, mendingan 5 menit kasih Tuhan, tapi Anda miliknya sepenuhnya di waktu itu. Atau 15 menit, bagi-bagi ya Tuhan, aku dengan dunia. Jangan. Dan juga jangan biasakan skip worship di gereja langsung ke firman.
Jangan. Hatimu tidak akan gembur. Logos yang kena ke hati sebentar lagi seperti biji yang dicuri. Yang salah bukanlah jenis benihnya. Yang salah bukanlah kualitas daripada bijinya atau kualitasnya. Bijinya bisa ilahi, jatuh ke hati, dicuri sama burung iblis karena Alkitab berkata hatimu seperti aspal. Orang kalau menyembah itu jangan di skip. Banyak orang saya tahu karena saya dulu sekolah di luar negeri ke gereja pertama saya lahir baru ya di sana. Saya tahu paling kasihan. Ya waktu itu ya saya lihat orang itu datangnya itu pas firman. Mulai duduk itu pas firman. Loh, firmannya gak ada salahnya. Sekalipun yang berkhotbah bisa Rasul Paulus sendiri atau Rasul Petrus, percuma. Benihnya itu gak bisa lebih diurapi. Benihnya gak bisa lebih heran. Benihnya gak bisa lebih ilahi. Hati kayumu itu bukan penaga. Tapi kayunya menjadi kayu yang keras dan menentang firman Allah. Percuma apapun ditabur situ, gak tumbuh. Makanya tidak boleh skip menyembah. Datang ibadah itu harus siap hati. Datang itu early. Seperti ketemu pejabat, gak mungkin kan kita telat. Masa misalkan ada menteri datang, kita biarkan dia tunggu, mana tuan rumahnya? Gak ada. Tuhan kan bertahta di atas pujian umatnya. Berarti kan Tuhan izinkan kita jadi tuan rumah, sekalipun Allah memiliki segalanya. Ketika kita menyembah, kita tuh diizinkan jadi tuan rumahnya Tuhan. Datang early. Gak lucu kan? Pejabat datang, lu mana tuan rumahnya? Sorry, traffic. Lu kalau kita tahu traffic, ya kita harus datang lebih early dong, pagi. Menyembah itu sikap hati yang kita tunjukkan how we honor God. Gereja setiap minggu datang itu covenant dengan Tuhan, itu perjanjian. Itu bukan membership loh. Covenant. Setiap kita datang itu, kita menunjukkan pada Tuhan, today I will honor you among your people. Hari ini aku akan menghargai, menghormatimu bersama dengan umatmu. Aku bisa hargaimu di kamar. Tapi itulah bedanya gereja dengan kehidupan privat. Yang itu sudah aku lakukan Senin Sabtu, ceritanya gitu. Kalau gereja ibadahnya Anda dalam minggu kebaktian berapa. Nggak fanatik sih harus kebaktian berapa, tapi alangkah baiknya orang itu punya patron. Misalnya kalau olahraganya mut-mutan, nggak akan olahraga. Tapi kalau olahraganya saya adalah Selasa dan Kamis, saya nge-gym. Biasanya kan bolong bisa ganti Rabu atau Sabtu, atau Jumat. Alangkah baiknya kita tuh punya pakem, kita tuh punya standar, kita tuh punya patokan. Punya patokan aja bisa berubah, mesti fleksibel jadi orang. Apalagi orang yang nge-flow, nggak akan pernah nge-gym, nggak akan pernah olahraga, nggak akan pernah renang. Betul kan? Waktu kita datang ini yang membedakan kehidupan privat dengan kehidupan menyembah secara korporat. Yaitu aku hari ini datang bersama dengan umatmu untuk menghargai Tuhan dan menghargai umat Allah. Aku datang untuk menghargai nabi, rasul, gembala, penginjil, dan pengajar. Penginjil pengajarnya juga sama, kita mempersiapkan diri untuk menghargai jemaat. Kita tidak asal-asalan loh firman, puji-pujian, penyembahan, latihan. Itu kan tujuannya untuk menghargai Tuhan. Kalau menghargai Tuhan aja bisa di kamar. Menghargai Tuhan dan menghargai jemaat. Menghargai karunia-karunia yang ada di dalam tubuh Kristus. Karena waktu kita menyembah itu terjadi banyak tular-menular. Urapan Tuhan ke kiri dan ke kanan. Makanya kalau kita menyembah bersama, kita jadi mirip secara rohani dengan sesama orang yang menyembah Tuhan. Dengan sesama yang menyembah Tuhan bersama dengan kita. Ada sebuah pengurapan. Orang yang lemah akan diangkat. Penyembahan itu jauh lebih kompleks. Dikira orang vertikal. Penyembahan itu sekalipun tujuannya adalah Allah di atas. Tetapi penyembahan itu efeknya horizontal. Ini yang membedakan penyembahan di rumah dengan di gereja. We want to honor God with His people. Umat dengan umatnya. Makanya ada satu juga pemazmur yang berkata seperti ini. Daud berkata begini, demikian. Aku ingat hari-hari ketika aku lari di depan umatmu, melaju masuk ke dalam hadiratmu, dan bersuka cita. Jadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa penyembahan kita at best cuman kayu penaga. Kita harus komitmen dalam menyembah. Menyembah itu sebuah action, sebuah tindakan yang sangat penting sampai dijadikan 10 perintah Allah yang wahid nomor 1. Juara 1 dan runner up 10 perintah Allah itu ini. Jangan ada padamu Allah lain, jangan sujud menyembah. Worship right. Nyembahlah dengan benar. Wow, ternyata itu matter to God. Gak bisa yang penting hatinya. Kalau yang penting hatinya mendingan kita suka sekali gak usah baca Alkitab, gak usah sembahyang, gak usah ini semua gak usah. Yang penting hatinya kita selamat ya sudah.
No. Di dalam kerohanian, di dalam kekristenan itu ada aktivitas-aktivitas. Hal-hal itu tidak menyelamatkan. Aktivitas satu-satu yang menyelamatkan kita adalah perbuatan Yesus di kayu salib. Kita terima dengan cuma-cuma. Tapi setelah itu kita mengerjakan keselamatan kita. Ada aktivitas-aktivitas yang tidak tergantikan. Salah satunya adalah menyembah, dan itu perabot yang ditaruh persis di jantung Tuhan. Wih, itu ditaruh persis di depan gorden, tempat masuk ke ruang suci yang membedakan, yang menjadi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci itu worship, my friend. Wow, itu bukan perbuatan amal sosial, bukan ministry melayani, bukan penginjilan bahkan, bukan mujizat, tapi penyembahan yang ditaruh Tuhan persis di situ. Transit terakhir orang sebelum dia masuk ke ruang maha suci. Masuk ke hadirat Allah yang terdalam sehingga umatnya mengalami perjumpaan dan perubahan. Itu worship. Merinding saya. Ada aktivitas yang tidak tergantikan. Makanya kalau saya tidak jelaskan hal-hal seperti ini, kalau saya cuma memberikan hal-hal simple aja, karena khotbah tidak bisa seputar hanyalah apa yang relevan di hidup kita. Karena ada hal-hal yang tidak relevan, karena nggak kelihatan di mata. Tapi itu kritis sekali. It's very critical di dalam kehidupan iman kita. Menyembah, supaya kita mengerti bahwa menyembah itu jantungnya Allah. Apa perbedaan Maria dan Marta? Marta, dua-dua cinta Tuhan, tapi yang satunya ngerti gimana memperlakukan Tuhan. Saya nggak berkata bahwa Tuhan bisa dimanipulasi, tetapi hubungan itu adalah hubungan. Hubungan itu punya efek yang tidak bisa dijelaskan. Marta kalau lihat Lazarus mati kan dua-dua adalah sisternya, dua-dua ini kan saudara perempuannya Lazarus yang meninggal dunia. Coba Anda baca ya, itu plek jiplak. Waktu Marta datang dulu, Marta yang notabene jarang untuk memperlakukan Yesus dengan, selain dia melayani, tapi bukan menyenangkan Tuhan. Tapi melayani apa yang dia rasa Tuhan butuhkan. Nah ini juga baik, tetapi pada waktu Lazarus mati, meninggal dunia, Marta datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jikalau Engkau ada di sini adik, saudaraku tidak akan mati. Tuhan malah ngomong sama dia dialog. Jadi dialog, karena mereka nggak deket. Jadi kedekatan itu ada. Kedekatan, mereka memang nggak deket. Deket sih deket, maksudnya Tuhan itu peduli, ini orang yang sibuk sekali untuk dia, jadi Tuhan itu menghargai. Tuhan itu bukannya nggak cengli atau Tuhan itu nggak pernah menghargai jeripaya orang, itu enggak. Tapi kedekatan itu lain ya. Kedekatan kayak pacaran ya. Lain gitu loh. Coba lihat kalau suami istri itu mesra. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kecil diabaikan karena kasih menutupi segala sesuatu. Coba kalau mereka renggang. Dalam komunikasi, udah gak pernah kencan. Ya kan? Juga gak pernah lagi bersentuhan. Gitu aja. 2 minggu, 3 minggu, coba lihat. Berantem, perkara kecil jadi besar. Nah Marta datang dan berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini tadi, saudaraku tidak mati. Tuhan malah ngomong sama dia, dia akan bangkit. Aku tahu suatu hari akan bangkit, malah dialog mereka. Bukan, akulah kebangkitan. Marta lewat. Coba lihat Maria, persis coba lihat di kitab Injil. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku akan hidup. Dan Yesus nangis. Efeknya lain. Yang satu diajak dialog sama Tuhan. Enggak, begini. Yang satu lagi, Nasigo. Bedanya cuma di situ sih. Saya tidak berkata bahwa Tuhan bisa dimanipulasi. Tapi saya selalu biasakan untuk menyenangkan Tuhan dulu lewat penyembahan. Saya belajar mendekat dulu sebelum saya minta. Agak beda sih ya. Orang yang dekat sama Anda minta itu susah nolak. Saya nggak berkata Tuhan bisa dimanipulasi sekali lagi. Tapi kedekatan itu ada. Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Inggrisnya, draw near to God, and He shall draw near to you. Saya harap kita mengerti what is worship. Karena banyak orang tidak memperoleh berkat. Saya nggak bicara soal materi. Mereka tidak memperoleh kedekatan dengan Tuhan sekalipun Kristen untuk cukup waktu. Untuk waktu yang lama. Sekalipun sibuk melayani. Saya nggak berkata pelayanan nggak penting. Kalau nggak ada pelayanan, gereja kita nggak bisa berdiri juga. Ini orang-orang berkorban. Tapi ingatlah. Worship, you worship. Saya senang pemain musik kita waktu mereka. Saya kadang-kadang memperhatikan gitu-gitu. Mungkin PAW nggak tentu menyadari kalau saya memperhatikan. Ada yang main gitar itu, tapi nyembah. You may do ministry, but your heart must continue to worship. Asyir juga sama, waktu kita bawa orang ke sini dan segalanya. Waktu nyembah, meskipun tidak perlu tutup mata. Karena kita harus arahkan orang ke kursi. Jangan miss worship session atau sesi penyembahan. Jangan pernah miss. Karena hatimu tidak akan gembur.
akan terlewat sesuatu. Waduh, saya baru masih ayat 1, coba ayat 2 dulu ya. Sehasta panjangnya, sekarang kita lihat ukuran, oke? Katakan ukuran. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Perhatikan ya ukurannya, jangan bingung, sehasta panjang, sehasta lebar, 1:1. Sehingga menjadi 4 persegi. Ya, jadi 4 persegi, jadi kotak gitu, panjang, lebar, 1. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Berhenti di sana di 2A, sebelum 2B saya jelaskan lagi. Panjang sehasta, lebar sehasta. 4 persegi kanan kiri. Jadi kotak gitu ya, seperti ini. Tapi tingginya harus 2 hasta. Saya mendapat pengertian sederhana kalau membaca ini dalam konteks perjanjian baru. Karena saya tahu ukupan itu penyembahan. Jadi gimana ya? Artinya simple saja, ini tafsiran tapi saya percaya jadi rema. Sehasta panjang, sehasta lebar, 2 hasta tingginya tapinya. Worship itu boleh biasa, tapi kalau dinaikkan dengan hati yang berapi-api. Karena ukupan itu pakai api. Dan kalau dinaikkan dari hati yang tulus. Kelihatannya biasa, cuma sehasta demi sehasta. Ini gak terlalu besar, kalau Anda baca, perabot lain itu gede-gede. Mesbah korban bakaran itu 5 hasta banding 5 hasta. Ini 1:1, 4 persegi. Worship ordinary. Sekalipun nyanyinya biasa segalanya, kalau hati berapi-api. Kalau hatinya sungguh-sungguh, apinya gak palsu, api pertobatan ya api penyembahan. Kalau dinaikkan dengan tulus hati dan dan tulus hati kita menyembah Yesus. Worship itu keindahannya pada tingginya. Tingginya 2 hasta. Lupakan lebar panjangnya cuma sehasta dan sehasta. Worship goes up. The simplest worship. Menyembah penyembahan yang paling sederhana. Itu lonjong saudara. Kayaknya biasa, sini biasa. Apapun deh yang kau rasakan atau tidak rasakan waktu menyembah. Kita tahu penyembahan kita itu tinggi dan naik ke atas. Worship kita itu earthly, sangat ordinary, sangat biasa. Tetapi it goes heavenward. Worship is actually heavenly. Penyembahan itu sebenarnya sorgawi. Jangan menghina orang menyembah. Kalau dia sengaja itu namanya caper, cari perhatian. Tapi kalau dia nggak sengaja, dia sedang menyembah. Tutup aja telingamu, ikut nyanyi aja. No, worship itu satu elemen dalam hadirat Allah yang tidak tergantikan. Itu persis ada di depan gordennya. Coba sekarang kita lihat ya, ayat 2b. Bukan hanya tingginya 2 hasta, tanduk-tanduknya harus seiras dengan mezbah itu. Luar biasa loh. Dalam penyembahan ada otoritas. Tanduk itu kan bukan tanduk setan, ini kan tanduk melambangkan otoritas orang benar. When you worship, your authority is being established. Makanya orang yang menyembah itu kenapa ya kuat rohaninya? Kenapa dia bisa melakukan kehendak Allah? Lebih mudah daripada orang yang cuma teori belaka. Lu baca Alkitab, saya baca Alkitab. Sebelum ini tadi kebaktian, saya bicara tentang isi firman. Isi hati kita dengan firman. Tapi kalau kita kira kita hanya dengan belajar-belajar, kita gak mau nyembah. Aku bukan tipe begitu. Apapun yang kau baca, tidak akan berakhir menjadi tanduk mezbah. You don't have authority over your flesh. You only have knowledge. Cuman punya pengetahuan, gak punya otoritas terhadap kedagingan. Worship itu menundukkan hati kita. Tanduk-tanduk di mezbah itu harus seiras dengan mezbah. Kata seiras tahu pahami apa ya? Seiras itu bukan selaras. Seiras itu artinya bahannya sama. Dengan bahan yang sama kau menyembah. Bahan itu Tuhan pakai itu menjadi otoritas kemenanganmu. Merinding saya. Seiras itu artinya mezbah itu dan tanduknya sama-sama dari kayu penaga. Dari satu balok kayu kalau perlu, dari satu terang atau dari satu pohon yang sama. Tidak dari pohon yang berbeda. Worshipmu akan menjadi otoritasmu. Kaget saya. Dalam menyembah saya agungkan dan elukan kebesaran Tuhan. Saya mau lihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan dan perjalanan hidup saya. Kok bisa begini? Ini bukan gagah perkasaku. Dalam memuji menyembah, Anda itu sedang mengeluh-elukan kekuatan Tuhan. Tiba-tiba Anda alami apapun, belum ada mujizat terjadi, Anda tabah. Dari mana aku ini orang yang mudah menyerah? Tiba-tiba Anda berubah. Seiras itu materinya sama. Your worship,
penyembahanmu akan menjadi cerita hidupmu. Luar biasa. Lompat aja sekarang ya. Anda belajar sesuatu, amin? Ya? Belajar sesuatu, amin? Yes, puji Tuhan ya. Ayat 4 aja. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu. Pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung. Supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah dapat diangkut, katakan mezbah dapat diangkut. Jadi penyembahan itu bisa kita bawa. Puji Tuhan gereja kita ada album-album, jadi kita tidak kehabisan lagu. Mezbah itu dibawa. Karena mezbah ukupan ini dan semua perabotan di tabernakel itu semuanya portable, mobile atau bisa diangkut. Salah satu mezbah yang harus diangkut kemanapun pergi, di musim apapun, ke tempat mana Tuhan utus kita. Kita pergi di mana, kemana atau di mana berada. Mezbah itu diangkut, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Ada gelang-gelangnya, ada kayu diangkut oleh orang Lewi. Berarti menyembah bukan hanya di gereja kita diajari, bawa pergi. Ada sesuatu yang Anda bawa pulang waktu menyembah Tuhan di sini. The spirit of worship. Roh menyembah. Saya tidak mau kehilangan sesi. Saya masih ingat suatu hari dulu. Saya tadi ada cerita cara saya berdoa kalau saya sedang berpergian waktu anak masih kecil. Mereka semua sekamar. Bukannya saya tidak mau pesan kamar sebelahnya, tapi kamar lagi. Tapi mereka nggak berani tidur sendirian waktu masih kecil. Jadi waktu kalau kami bepergian mereka tinggal sekamar. Jadi saya nggak punya tempat ruang saat teduh pribadi. Jadi WC pilihanku satu-satunya. Kalau saya di luar, saya nyembah, anak-anak mau nonton TV nggak fair lagi liburan. Mereka tidur, baru saya free. Kalau tidur saya nyembah, bangun mereka. Jadi saya masuk ke WC. Suatu hari saya ke WC, kamar itu ternyata mau dipindah. Nah keluarga saya tidak mau ganggu saya. Kalau saya nyembah ada suara, nyembah worship, nyanyi gitu. Nah waktu saya nyanyi, nyembah gitu, itu belum zamannya Bluetooth. Jadi just my tooth, ya. Jadi bukan ada gigi biru, cuman gigiku yang menyanyi, ya kan? Saya menyanyi, nyembah. Saya nggak tahu. Nyembahnya, mereka itu mau ringkas dulu bareng, nggak tahu kenapa something wrong dengan kamar, harus dipindah ke kamar sebelah. Waktu ringkas itu terakhir keluarga saya mau angkut saya, nggak mau ganggu dulu, daddy lagi doa di WC. Dan saya nggak tahu ternyata orang-orang hotel udah datang untuk pindah-pindahin bantu barang. Saya keluar itu agak malu loh, waktu saya buka pintu saya diketok, dad gitu ya. Ayo kita pindah. Kenapa pindah? Saya buka pintu. Kan tadi saya sudah nyanyi keras-keras. Di dalam sana ada orang hotel yang bantu. Kan saya malu. Kalau saya nyembah Tuhan ada keluarga nggak apa-apa. Mereka tahu saya apa adanya. Saya nyanyi itu sambil nangis-nangis. Ya kan? Ku angkat hatiku. Nyanyi ku pandang kekudusanmu. Saya nggak tahu mereka itu nanti kira saya gila atau apa. Mereka bukan orang Kristen ya kan. Apalagi itu bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ya. Pokoknya mereka bukan anak Tuhan. Waktu saya mau malu gitu tuh Roh Kudus berkata, kenapa kamu malu? Oh iya ya, penyembahanmu itu justru memberkati mereka. Mereka lihat saya, Pak, oh iya bukan Indonesia yang manggil saya Pak kok. Pak, kita pindah kamar ya segalanya. Kayak rasa sungkan gitu, saya rasa iya ya. Mezbah saya itu saya angkut ke WC. Untung mezbah ukupan itu bisa kita bawa. Mau pergi, mau liburan, jangan lupa menyembah Tuhan. Kalau keluarga belum bangun, takut bangunin mereka gimana, pergilah menyingkirlah. Atau kalau nanti takut setelah bangun Anda sibuk, ya bangunlah lebih pagi. Worship Tuhan itu harus jadi prioritas atau priority. Saya berdoa, kita bukan dikasih fasilitas bagus. Saya berdoa lebih dari itu, supaya semua jemaat yang kami pimpin, 21.000 di Surabaya aja ya, 21.526 murid, 20.000 plus yang hadir setiap kebaktian, setiap minggu. Saya berdoa, kita bukanlah dihiasi oleh fasilitas. Indahnya gereja kita bukan fasilitasnya, tapi rohnya jemaat yang suka menyembah. Itu cepat aja lalu saya selesai. Lompat ayat 6, haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum. Di depan tutup pendamaian yang ada di atas loh hukum. Saya jelaskan nanti, tabut perjanjian di dalamnya ada 3 artikel. Di mana aku akan bertemu dengan engkau. Penyembahan adalah tempat pertemuan dengan Tuhan. Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya dan Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian. Saya kasih bocoran, tabut perjanjian itu tutupnya namanya tutup perdamaian. Tutup pendamaian. Kita itu bisa menyembah. Semua kita itu tidak perlu pintar nyanyi. Worship itu pilihan hati.
Menyembah itu adalah komitmen dan prioritas hati kita. Kita bisa menyembah karena kita semua orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Dan waktu kita menyembah, di mana aku akan bertemu dengan engkau, kita akan ketemu Tuhan. Lihat ya, di dalam tabut perjanjian itu, persis setelah lewat ukupan, mesbah ukupan, langsung ketemu satu tabut dengan malaikat sayapnya yang menutupi atasnya. Di dalamnya ada 3 artikel, saya kasih bocoran. Ada loh-loh batu, ada tongkat Harun yang bertunas, dan juga ada satu guci isinya mana, makanan bangsa Israel secara supranatural di padang gurun. Nah, sekarang saya kasih rangkumannya, 3 poin summary. Catatlah ini. Apa yang kita bisa pelajari dari mesbah pembakaran ukupan alias penyembahan. Tuliskan ya. 1. Kita menyembah Tuhan karena Ia telah menyelamatkan kita oleh darahnya. Kita ini berhutang sama Tuhan selama-lamanya. Yang pertama, kita menyembah Tuhan karena Ia telah menyelamatkan kita oleh darahnya. Itulah tutup pendamaian. Why we worship? Because we owe it all to Him. Paham ya? 2. Jalan masuk ke dalam hadiratnya yang terdalam. Ayo apa? Imigrasinya itu loh, sebelum masuk ke ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian, apa? Jalan masuk ke dalam hadirat yang terdalam adalah dengan menyembah. Don't skip worship. Don't skip. Ya. 3. Penyembahan mendahului, ada 3 artikel tadi, nanti saya jelaskan lebih rinci, tapi sekarang dulu rangkumannya begini. Penyembahan mendahului penyediaan supranatural, yaitu mana. Anda bisa kasih tanda nanti mana. Penyertaan ilahi, tunasnya, tongkatnya Harun yang bertunas. Dan perjanjian dengan Allah. Herannya orang yang menyembah mengalami penyediaan Allah secara supranatural. Itu kayak gak bisa jelaskan, gak ada teorinya. Dan bukan karena mereka menyembah bukan karena itu loh ya. Bedakan, itu bukan yang dicari, itu efeknya. Aneh, orang yang menyembah itu mengalami penyediaan Allah secara supranatural. Karena persis perabotan itu menuju langsung di depan, guci dan mana. Kita harus tahu, worship leads to that. Episode berikutnya itu. Dan juga penyertaan ilahi, otoritas tadi, tongkatnya Harun, kan Harun itu jadi gunjang ganjing. Musa dibilang kamu jangan meninggikan diri, emangnya lu saja. Aku juga bisa khotbah, aku juga bisa lakukan yang kamu lakukan. Musa berkata, ya wis. Mana tongkat Harun? Nanti kita lihat ya, yang dipilih Tuhan dengan tongkat kalian, Korah, Datan, Abiram, taruh sini. Nanti yang dipilih Tuhan, tongkat itu bertunas. Nggak mungkin lah ya, tongkat kok bertunas, nggak ada tanahnya, keluar tanaman yang tidak mungkin tanpa tanah. Ini bukan pakai teknologi sekarang, segalanya itu ditaruh gitu aja. Ditaruh tempat ada matahari lagi. Disimpan, boom, keluar kebun-kebunan di tongkatnya Harun. Di sini susah dijelaskan. Orang punya segala teori, semua metode dicoba. Satu hal yang tidak berhasil. Mereka tidak bisa meniru penyertaan Allah dalam hidupmu. Nggak bisa. Semua dicoba. Nggak bisa. Coba ya, orang kalau disertai Allah, kalau ada orang iri, semua orang mencoba cara-cara, gimana caranya menjatuhkan, nggak bisa meniru. Ada 2 hal, kalau nggak meniru ya menjatuhkan. Nggak bisa. Silakan cobalah. Nggak bisa. Ini nggak bisa, ini berkat orang menyembah, itu nggak bisa. Bukan berarti sana kalah menyembah, sembah itu bukan pertandingan. Tapi hatinya itu nggak benar sama Tuhan. Coba lihat perjanjian dengan Allah. Lu kok perjanjian? Bukankah hukum hukum 10 perintah Allah itu kan ada 2 batu. Pecah toh. Lalu habis itu Tuhan buat lagi karena Musa marah karena perkara lembu emas itu. Lalu habis itu kan ada 2, itu disimpan di dalam di dalam tabut perjanjian. Tapi kalau Anda baca nanti ya, tidak pernah ditulis di dalamnya ada 10 perintah Allah. Tuh, kata perintah tidak disinggung, tapi perjanjian itu perintah hanyalah kendaraan untuk ajarkan keturunan berikutnya. Kalau kamu mau jalan sebagai umat pilihan, perhatikan 10 perintah Allah. Tapi intisari dari 10 perintah Allah itu bukanlah peraturan. Perjanjian. Heran orang yang menyembah, coba lihat. Anak cucunya dipilih Tuhan. Kaget saya. Itu satu hal yang tidak bisa ditiru. Obed Edom itu, tabut perjanjian.
3 bulan diberkati. Anda baca tuh keturunan Ebed Edom. Itu satu-satu jadi. Keturunan Korah cuma satu yang di Mazmur 84. Keturunan yang lainnya yang itu apalagi nggak ada. Lihat ya, orang yang menyembah Tuhan, itu ada perjanjian yang diturunkan. Bukan hanya ke keturunannya, ke orang-orang di sekelilingnya seperti Obed dan Edom. Cukup pewahyuannya sampai sana. Saya tidak perlu rinci. Karena hati kita bukan ditujukan untuk manipulasi Allah. Nyembah itu harus tulus. Karena kita nyembah seorang yang maha tahu. Jadi kalau nggak tulus ketahuan. Tapi orang tulus dengarkan firman ini dari Yesus. Bahwa penyembahan yang sejati mendahului penyediaan secara supranatural, penyertaan ilahi, dan perjanjian dengan Allah. Biarlah hatimu semakin rajin menyembah. Sejak rooftop nanti, jadilah penyembah-penyembah yang jauh lebih benar dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita tepuk tangan Tuhan.